Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan Pendidikan Biologi tahun 2025. Perkenalkan, saya Winda Afrida SPD, mahasiswa PPG Biologi tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 2025 1063 1327 890. Pada hari ini, Rabu tanggal 21 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTSN Merebo, kelas 8 dengan materi Sistem Pernapasan Manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Amalia, Artisian, Gura, Fitri Hayani, Kaila, Marca, Maulana, Maulia, Muhafid, Akbar, Danis, Fahriza, Hafiz, Haikal, Ilham, Rangga, Muktawali, Mustafa, Nahdlatul, Iswatul, Okta, Putra, Rafa, Razul, Reza, Seli, Suci, Sari, Yunita, Siva, Muhammad Hadi. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah anak-anak ibu hari ini sehat semua. Sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Kepada Amalia, silakan pimpin. Tanah airku, tanah rumah.
paru-paru ke seluruh tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya, bagus. Ada yang tahu organ-organ apa saja yang menyusun sistem peredaran darah? Coba tarik. Tarik, coba. Organ peredaran Ya. pembuluh darah, Ya. Ya, pembuluh darah adalah arteri dan vena. Oke. Pembuluh darah itu adalah tadi katanya mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya. Sekarang Ibu mau bertanya. CO2 atau karbon dioksida dikeluarkan melalui organ apa? hidung, Bagus. Hidung itu menghirup apa? Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. oksida. Sekarang Ibu ingin kalian duduk yang tegak. Duduk tegak. Tarik nafas. Tahan. Buang. Ya. Apa yang kalian rasakan setelah melakukannya? Lega, tenang, dan rileks. Jadi kalian bisa dengan santai mengikuti pelajaran ini ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada yang tahu apa itu fungsi hidung, paru-paru, dan trakea? Silahkan, Fitri. Apa itu fungsi hidung, trakea, dan paru-paru? Fungsi hidung adalah bukan sekadar melainkan juga alat pengolah darah pertama karena dalam hidung terdapat bulu halus. Ya, fungsi trakea. Fungsi trakea adalah rambut fleksibel yang menghubungkan saluran pernapasan dengan paru-paru. Ya, fungsi paru-paru adalah Fungsi paru-paru adalah tempat pertukaran CO2 dari udara berpindah ke pembuluh darah melalui alveolus. Iya. CO2 berpindah dari paru-paru untuk dihembuskan keluar. ya, pintar anak ibu, silakan kita beri aplaus. Ya, sebelum kita mulai, Ibu ingin memberitahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sistem pernapasan. Yang kedua adalah peserta didik dapat mengidentifikasikan organ penyusun sistem pernapasan. Yang ketiga adalah membandingkan proses inspirasi dan ekspirasi pada proses pernapasan. Oke, kita masuk ke materinya. Pengertian sistem pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia adalah merupakan suatu proses yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Pertukaran zat ini dilakukan melalui peredaran darah dan melibatkan organ penting dalam tubuh. Oke, kita lihat organ-organnya apa saja. Organnya ada berapa? Ada 6. Yang pertama adalah rongga hidung, terus taring, terus area, taring, dan paru-paru. Oke. Organ pada sistem pernapasan itu ada organ rongga hidung. Di dalam rongga hidung adalah tempat paling awal dimasuki darah pernapasan. Yang kedua terdapat ya, yang ketiga rongga hidung terdapat 3 perlakuan, yaitu
pita suara. Terbuka saat bernapas dan tertutup ketika memproduksi suara. Ketika bernapas, udara akan masuk melalui pita suara yang berhimpitan sehingga bergetar dan menghasilkan suara. Selanjutnya, bronkus. Bronkus berfungsi sebagai penyediaan
aula dan tulisan saya pertama. Soalnya, jelaskan alat pernapasan manusia dengan laring. Jawabannya, laring atau kontak suara adalah bagian penting sistem pernapasan yang terletak di antara laring atau tenggorokan dan trachea, batang tenggorokan, yang berfungsi menyalurkan udara ke paru-paru, melindungi saluran nafas dari makanan atau minuman dengan katup epiglotis dan menghasilkan suara melalui getaran pita suara. Saat bernapas, udara dari hidung atau mulut melindungi laring, lalu ke trachea, bronkus hingga paru-paru. Saat menelan, epiglotis menutup pintu laring agar makanan tidak masuk ke trachea. Oke, terima kasih presentasinya kelompok 2. Dan kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, nama saya Sherry dan di samping saya kami ingin membacakan hasil kelompok kami. Jelaskan alat pernapasan manusia dengan trachea dan bronkus. Trachea, batang tenggorokan, adalah saluran utama yang menghubungkan laring ke bronkus. Berfungsi sebagai jalur udara dengan cincin tulang rawan agar tetap terbuka dan dilapisi ngetik untuk menyaring debu. Bronkus adalah cabang dari trachea yang masuk ke paru-paru kiri dan kanan, lalu bersambung menjadi bronkus, mengantarkan udara hingga sirkulasi udara pengentaran gas. Dengan fungsi serupa, trachea dalam rangka Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Fungsi bronkus itu apa? Bronkus. Fungsi bronkus menyalurkan udara lebih jauh dari trachea ke dalam paru-paru, terus bercabang menjadi saluran yang lebih kecil, bronkiolus, hingga mencapai alveolus, memiliki fungsi penyaringan dan pembersihan yang sama seperti trachea. Ya, jadi kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjawab soal ini. Soalnya, jelaskan alat pernapasan manusia dan bronkiolus dan paru-paru. Bronkiolus dan paru-paru adalah bagian vital pernapasan manusia, di mana bronkiolus adalah percabangan kecil dari bronkus yang menyalur udara ke dalam paru-paru. Dan di ujung bronkiolus terdapat alveoli atau kantung udara di dalam paru-paru. Tempat terjadinya pertukaran gas utama antara oksigen dan karbon dioksida untuk diedarkan ke seluruh tubuh dan mengeluarkan CO2. Bronkiolus juga mengontrol jumlah darah yang masuk ke dalam dan keluar. Sementara paru-paru sebagai organ utama penyerap oksigen dan membuang CO2, memastikan seluruh jaringan tubuh mendapat suplai oksigen. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Apa itu bronkiolus? Ya. Fungsi bronkiolus adalah selain menyalurkan otot halus dan bronkiolus dapat mengalirkan
penyempitan dan pelebaran saluran, memastikan pasokan oksigen yang cukup. Bisa diterima kelompok 3? Bisa. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua anak-anak itu sudah mempresentasikan. Kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Ya, alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang organ pernapasan pada manusia. Mungkin ada di antara anak-anak ibu yang belum paham tentang ini. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Ya, silahkan saling pertanyaannya. Apa perbedaannya bernafas melalui hidung dan mulut? Nah, ada pertanyaan dari Sari. Apa perbedaannya bernafas melalui hidung dan mulut? Kalian pernah mengalami pilek atau flu? Nah, kalian kalau flu hidung itu tersumbat apa enggak? Kalian bernafasnya melalui apa kalau hidung tersumbat? Mulut. Enak enggak? Kenapa? Mulut. Kalau kita bernafas melalui mulut, apa yang terjadi? Nah, makanya kita mempunyai rongga hidung. Jadi kita bernafas melalui hidung. Di hidung itu terdapat bulu. Fungsi bulu di hidung apa? Untuk menyaring apa? Debu, ya, menyaring apa lagi? Kotoran. Oke. Kalau di mulut itu tidak terdapat bulu, makanya kuman atau kotoran bisa masuk melalui mulut. Makanya kita dianjurkan bernafas melalui hidung. Oke, bisa dipahami tadi? Oke. Sekarang dari hasil diskusi kalian, tadi organ pernapasan ada berapa? Nah, yang pertama ada rongga hidung, yang kedua tenggorokan, yang ketiga trakea, yang keempat bron, yang kelima bronki, yang keenam ada paru-paru. Oke. Untuk menjaga sistem pernapasan kita supaya sehat, apa yang kita lakukan? Olahraga yang teratur. Terus apa lagi? Makan makanan yang bergizi. Terus apa lagi? Tidak merokok. Ya. Yang lagi tidak merokok kan? Oke. Ya, sekarang Ibu mau menanyakan bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari sistem pernapasan. Bagaimana perasaannya? Senang. Terus apa lagi? Bahagia nggak? Nah, untuk kesimpulannya pada hari ini yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita adalah organ manusia itu harus dijaga agar sehat, agar kita bisa hidup lebih lama ya. Kalau udah sakit itu apa lagi ya kan? Jadi berobat aja. Jadi untuk rongga hidung, paru-paru itu harus kita jaga. Oke. Sebelum Ibu akhiri, kalian silahkan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan atas kerjasama kalian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.